Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan belajar tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, di sini nanti yang dipelajari itu yang pertama adalah momen gaya. Momen gaya itu dirumuskan dengan sigma tau sama dengan sigma F kali R. Dengan sigma tau ini adalah momen gaya dengan satuan Newton meter. Sigma F itu adalah gayanya dengan satuan Newton, dan R adalah jarak sumbu ke titik tangkap gaya dengan satuan meter. Nah, di sini nanti untuk arah dari momen gaya itu bisa bernilai positif atau bisa bernilai negatif, tergantung arahnya. Kalau dia berputar searah jarum jam, berarti nanti positif. Kalau berlawanan arah putaran jarum jam, nanti nilainya negatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Nah, di soal itu ada sebuah batang yang diabaikan masanya, dipengaruhi 3 buah gaya. Di situ F1 10 Newton, F2 15 Newton, dan F3 10 Newton. Di sini F3 ini membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu vertikal. Di sini diketahui juga bahwa panjang AB itu 20 cm dan panjang BC adalah 20 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah momen gaya batang di titik A. Di sini berarti A ini sebagai poros. Jadi nanti semua gayanya itu menuju A. Gaya-gaya yang di sini harus tegak lurus terhadap batangnya. Untuk F1 sudah tegak lurus, F2 tegak lurus, sedangkan F3 karena di sini itu membentuk sudut, ini harus diproyeksikan. Kita cari yang tegak lurus. Nah, di sini untuk yang garis merah, untuk panah merah ini, di sini tegak lurus dengan batang. Berarti di sini F3 cos 60 derajat. Kenapa tidak ada yang sumbu X? Karena tadi yang dicari adalah yang tegak lurus dengan batangnya. Kalau sumbu X itu sejajar dengan batangnya. Kalau sejajar dengan batang berarti dia tidak punya momen gaya. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan soal ini, kita tadi bisa menggunakan rumus yang sigma tau sama dengan sigma F kali R. F karena di sini ada 3 F1, F2 dan F3 semuanya dijumlahkan. F1 R1 ditambah F2 R2 ditambah tadi yang tegak lurus kan F3 cos 60 kali R3. Kemudian kita masukkan angkanya F1 10. R1 ini bernilai 0 karena apa? Karena tadi F1 kan tepat berada di titik A, sedangkan porosnya adalah titik A. Jadi kalau dia sebagai poros, maka jarak terhadap poros itu sama dengan 0, atau bisa dikatakan nanti sigma tau-nya sama dengan 0. Intinya kalau dia sebagai poros, maka sigma tau di titik itu sama dengan 0. Berarti di titik A ini sigma untuk apa? F1 R1-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk F2 ini 15. Jaraknya terhadap poros berapa? Di sini positif karena ketika F2 ini diputar menuju A, dia searah jarum jam, makanya di sini positif. F2 15, terus ini jaraknya 20 cm ini dijadikan ke meter, jadi 0,2. Kemudian ditambah F3 ini bernilai min, karena apa? Karena ketika diputar menuju A, dia berlawanan arah jarum jam. Sehingga di sini min 10, cos 60 itu setengah, dan R3-nya, R3 itu adalah jarak gaya 3 ini terhadap A. Nah, di sini 20 berarti 40 cm. 40 cm kalau dijadikan meter itu 0,4 meter. Dimasukkan angkanya. Ini tadi 10 kali 0, 0, 15 kali 0,23. Sedangkan ini min 10 kali setengah itu 5. Min 5 maksudnya. Min 5 kali 0,4 min 2. 3 kurangi 2 itu jawabannya adalah 1 Newton meter. Jadi momen gaya yang bekerja di titik A itu adalah 1 Newton meter.